Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ani Haryanti, calon guru penggerak Angkatan 4 dari Kabupaten Tulung Agung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah koneksi antar materi pada modul 1.4.A.9 dengan fasilitator Bapak Rasmian MPD dan pengajar praktik Bapak Dr. Muhammad Abdul Razik Asrori MSI. Pada koneksi antar materi ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Pembahasan pada filosofi Ki Hajar Dewantara seperti yang telah kita ketahui adalah pendidikan merupakan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya, pendidikan tidak bersikap statis, akan tetapi dinamis, sesuai dengan tantangan zaman. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara, sebagai guru harus memiliki nilai dan peran agar mampu menjadi teladan, memberi motivasi, dan mendorong siswa mencapai kebahagiaannya dalam pendidikan. Melalui proses pembelajaran, nilai yang harus dimiliki guru adalah mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran yang harus dimiliki guru yaitu memimpin pembelajaran, berkolaborasi dengan guru lain, menciptakan komunitas belajar, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Nilai dan peran merupakan langkah awal menuju perubahan baru. Yang ketiga, visi guru penggerak. Di dalam mewujudkan perubahan, maka perlu adanya visi. Dan untuk mewujudkan visi perlu kerjasama dari semua warga sekolah dan dimulai dari diri sendiri. Sehingga perlu paradigma yang disebut pendekatan inquiry apresiatif yang memetakan kekuatan yang dimiliki sekolah melalui tahapan Bagja. Yang keempat, budaya positif. Dari tahapan Bagja, maka akan tercipta pembiasaan baik yang bisa dijadikan budaya positif sekolah. Lingkungan yang aman, nyaman, serta kondusif membuat peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Strategi yang diperlukan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah adalah yang pertama, disiplin positif, yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal di mana seorang mampu menggali potensi yang ada dalam dirinya menuju sebuah tujuan yang bermakna. 2. Posisi kontrol guru merupakan bagian dari disiplin yang berpihak pada murid. Posisi kontrol yang sering dilakukan guru adalah yang pertama, guru sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, guru sebagai teman, monitor, atau pemantau, dan manajer. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kemudian cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Yang keempat, keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama. Kelima, restitusi, yaitu merupakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok
agar mereka kembali dengan karakter yang lebih baik. Menggunakan adanya budaya positif di sekolah yang safety, nyaman, dan bermakna, maka bisa membantu peserta didik mewujudkan merdeka belajar sinkron menggunakan filosofi Ki Hajar Dewantara yang dimulai asal menghargai diri sendiri serta orang lain dengan melihat nilai-nilai kebajikan, prinsip universal yang telah disepakati bersama. Guru dapat menempatkan posisi kontrol sebagai manajer buat memberi kesempatan kepada siswa mempertanggungjawabkan perilakunya serta mendukung siswa pada menemukan solusi antar permasalahannya melalui nilai serta peran pengajar. Sekolah seharusnya berusaha membentuk iklim pendidikan yang mampu membiasakan setiap warganya, khususnya siswa, melakukan budaya atau norma yang positif. Budaya yang mengakar, bertenaga, serta sebagai sebuah kebiasaan yang dilakukan secara kontinu serta sadar setiap warga sekolah. Semua pihak wajib terlibat pada pembiasaan positif tersebut. Pembiasaan positif yang merupakan budaya positif akan sebagai budaya sekolah. Tujuannya yang pertama yaitu menumbuhkan budaya positif menggunakan konvensi kelas. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian tolok ukurnya, yang pertama, peserta didik bisa menghasilkan konvensi kelas yang dipasang di dinding kelas. Kemudian dua, peserta dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar serta kontinu dalam proses belajar. Lini masa tindakan yang dilakukan, yang pertama, pengenalan pada seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, pengajar, peserta didik, serta tenaga pendidikan terkait disiplin positif, kesepakatan kelas, dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, pengajar mengungkapkan ihwal pengertian serta pentingnya kesepakatan kelas. Tiga, guru memfasilitasi siswa buat menghasilkan kesepakatan kelas. 4. Kesepakatan kelas yang telah disepakati selanjutnya oleh seluruh warga kelas dipasang pada dinding kelas serta dilaksanakan. 5. Menumbuhkan, menanamkan, serta membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila serta aktivitas pembelajaran. 6. Mendokumentasikan setiap aktivitas pembelajaran yang menumbuhkan, mencerminkan, membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dukungan yang diharapkan, yang pertama dari orang tua di rumah pada pembiasaan budaya positif. 2. Masyarakat sekolah sebagai rule atau contoh teladan bagi siswa dalam menanamkan budaya positif. 3. Semua warga sekolah berkolaborasi, bergotong royong, serta bergerak bersinergis pada menciptakan serta membiasakan budaya positif. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.